Bapa pencipta langit dan bumi, kami umat-Mu yang berhimpun dalam Jemaat GKI Masakan Kami. Pada hari ini kami bergembira karena jemaat kami telah tumbuh dan hidup bersama-sama dengan Engkau dan sesama kami selama 56 tahun. Kami ingin membaca firman-Mu untuk menjadi landasan bagi kami dalam perayaan 56 tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami mohon hikmat surgawi. Amin. 16 ayat 13 sampai 20 begini bunyinya. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian jauh pembahasan Alkitab untuk kita renungkan pada malam hari ini. Dihitung dari tanggal peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja Batu-Bata, yaitu tepat 28 Maret 1966. Tentu menjadi suatu kesulitan bagi kita untuk menentukan kapan jemaat ini berdiri. Kalau kita membalik ke belakang pada persekutuan keluarga, maka tidak ada tanggal yang tepat. Maka kita sepakat bahwa tanggal peletakan batu pertama gedung gereja ini menjadi tanggal berdirinya jemaat GKI Batu-Bata Kangkei. Jika bakal berdiri jemaat ini diawali oleh persekutuan keluarga atau persekutuan rumah dari orang-orang sesuku, yaitu orang-orang Pentekost yang berkumpul bersama-sama memuji Tuhan dalam persekutuan suku. Dari gereja gaba-gaba terus beralih sampai pada gereja yang kita lihat sekarang. Orang-orang Serui, orang-orang Waropen, Sarmi, Tanah Merah juga membentuk persekutuan suku sebab mereka sudah menjadi orang Kristen. Dan ketika datang ke Jayapura untuk bekerja atau keperluan-keperluan yang lain, maka orang-orang yang sudah mengenal Yesus Kristus ini juga berkumpul bersama-sama. Akhirnya dari persekutuan suku, persekutuan rumah tangga, maka beralih pada persekutuan yang lebih luas. Orang-orang yang berada dalam persekutuan rumah atau persekutuan keluarga ini merasa bahwa mereka adalah satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka datang ke Jayapura baik karena tempat berkebun, tempat bekerja, juga tempat hal-hal lain yang mereka cari untuk berkumpul di Jayapura. Pekabar ini datang ke tiap-tiap suku yang ada di Papua. Ada sendeling atau guru yang datang dan bekerja di Biak, di Serui, Waropen, Sarmi ataupun Tanah Merah, dan juga datang di Teluk
dengan pendekatan yang dilakukan oleh segeling-segeling ataupun guru, lahirlah persekutuan suku di Papua karena Injil datang kepada suku-suku yang ada di Papua. Diawali dari persekutuan orang-orang dari Teluk Teva, khususnya orang Englos, kemudian bergabung pula persekutuan dari Serui, Sarwi, Waropen, Tanah Merah, dan lain sebagainya. Mulai dari satu suku, kemudian menjadi persekutuan suku-suku yang ada di Papua, suku-suku yang saya sebutkan tadi. Setelah itu, ketika berdiri DTN, maka persekutuan Jemaat Martin Luther Campaign telah menjadi persekutuan yang majemuk, atau saya sebut persekutuan yang ekumenis dalam bahasa gereja. Persekutuan yang terdiri dari berbagai orang, berbagai latar belakang, berbagai budaya, berbagai suku. Itu sebabnya tadi kita menyanyi dalam bahasa Englos, bahasa Toraja, nanti juga dalam bahasa Batak, dan sebagainya, untuk memperlihatkan bahwa jemaat ini akhirnya menjadi jemaat yang multi etnis. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan keberadaan Jemaat GKI Martin Luther Campaign, mulai dari persekutuan suku di Papua, kemudian menjadi persekutuan suku-suku yang beragam se-Indonesia, maka kita perlu merenungkan bersama pada malam hari ini, apakah dasar utama bagi persekutuan jemaat ini sehingga bisa bergabung menjadi persekutuan yang multi etnis atau yang beragam suku, beragam budaya, tapi bisa bersatu dalam satu jemaat seperti ini. Untuk itu saya mengajak kita belajar dari firman Tuhan yang telah kita baca bersama. Apa sebetulnya dasar dari keragaman ini dan yang bisa menjadi satu? Di dalam Matius pasal 16 ayat 13, Yesus ketika tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Siapa dirinya? Menurut kata orang, jawab mereka dalam ayat 14, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia seorang nabi, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ini pendapat orang-orang di luar milik Yesus tentang siapa anak manusia itu. Dari jawaban-jawaban mereka terlihat bahwa mereka memahami Yesus sebagai nabi, salah satu dari nabi. Ada Yohanes Pembaptis, ada Elia, ada Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Itu menurut pandangan orang banyak yang menyaksikan pengajaran Yesus dan perbuatan-perbuatan Yesus yang besar. Lalu kemudian dalam ayat 15, Yesus bertanya kepada murid-murid secara khusus yang selalu bersama-sama dengan Yesus dalam hidupnya dan kerjanya. Dia bertanya begini, tetapi apakah kamu? Siapakah aku ini? Kalau orang-orang mengatakan saya Yohanes Pembaptis, saya Elia, saya Yeremia, saya salah seorang dari nabi, apa katamu sendiri tentang aku? Kepada murid-muridnya. Karena tentu mereka lebih mengenal Yesus dibanding orang lain. Maka Simon Petrus, seorang yang biasanya suka tampil di depan, seorang yang berani, seorang yang suka maju lebih dari teman-temannya, dia mengatakan dalam ayat 16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Luar biasa. Satu pernyataan tentang siapa diri Yesus. Kalau
atau Al-Masih. Saudara-saudara kita yang beragama Islam suka memakai kata Al-Masih, Isa Al-Masih. Mereka tidak bilang Yesus Kristus. Kalau di kalender kita lihat mereka bilang Isa Al-Masih. Tapi Al-Masih itu sendiri dalam bahasa Ibrani adalah Mesaya, Mesias, yang berarti orang yang diurapi oleh Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan. Yang diurapi berarti mendapat kuasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kalau menyebut Isa Al-Masih, sama juga dengan menyebut Yesus adalah Mesaya, Mesias, orang yang diurapi oleh Tuhan. Yesus disebut juga Kristus, yang diurapi karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dari Tuhan. Akhirnya Kristus menjadi nama diri untuk Yesus, dan kita sebut Yesus Kristus. Kristus artinya yang diurapi, sama dengan Mesaya, Mesias. Jadi jangan bilang Yesus Kristus adalah putra Natal. Itu salah sama sekali, menyalahi apa yang tertulis dalam Alkitab. Orang Kristen kalau Natal suka menyebut Yesus Kristus putra Natal dalam baliho-baliho terbentang begitu. Natal artinya lahir. Kalau Yesus adalah putra lahir, tidak bermakna sama sekali, dan penebusannya kepada kita juga tidak layak. Karena itu jangan kita menyebut Yesus putra Natal dalam kartu Natal, dalam ucapan-ucapan kita maupun dalam khotbah-khotbah kita. Yesus adalah Sang Mesias, sama dengan Kristus. Lalu kita sebut Yesus Kristus. Simon Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, yang sudah saya jelaskan maknanya tadi, Anak Allah yang hidup. Di sini status Yesus benar-benar sebagai Sang Ilah, Mesias, Anak Allah yang hidup, bukan yang mati. Maka Yesus mengatakan kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Mu yang di sorga. Yesus memakai sebutan nama asli Petrus. Sebelum dia bernama Petrus, dia bernama Simon bin Yunus, Simon anak dari Yunus. Bahwa apa yang kau katakan tentang identitas diri saya, siapa diri saya, Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup, bukan berasal dari manusia, melainkan Bapa-Mu yang di sorga, yang menginspirasinya, yang memberi pengetahuan itu kepadamu dari hasil pengenalanmu bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Sehingga kata Yesus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Atas dasar pengakuan Petrus tadi, maka ia berganti nama. Yesus mengatakan engkau adalah Petrus, dari kata Petra, batu karang. Dan di atas batu karang ini, yaitu pengakuannya, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Atas dasar pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, maka ia mengatakan bahwa di atas batu karang ini, yaitu pengakuannya, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Apa artinya? Bahwa bagi barang siapa yang mengaku Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup, maka ia adalah jemaat dari Yesus Kristus, dan alam maut tidak akan menguasai. Mengapa alam maut tidak menguasai jemaat Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus adalah buah sulung kebangkitan orang mati. Karena Yesus adalah buah sulung kebangkitan orang mati, maka setiap orang
dan kita hidup bersama-sama dengan Dia. Inilah yang dimaksudkan Yesus, bahwa barang siapa percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, maka di atas dasar itu jemaatnya didirikan, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Jemaat GKI Martin Luther Campaign disebut jemaat. Maka jemaat ini pun berdiri atas dasar pengakuan Petrus tadi, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini batu karang, ini kekuatan jemaat. Kita tidak didirikan atas pasir atau di atas becek yang labil dan gampang berubah, tapi jemaat didirikan di atas dasar Mesias, Anak Allah yang hidup, yang tidak tergoyahkan. Jemaat GKI Martin Luther Campaign menjadi sebuah jemaat yang sangat kuat sampai hari ini. Dari jemaat-jemaat suku, persekutuan rumah, menjadi persekutuan orang-orang di Papua, suku-suku di Papua, dan meluas mencakup suku-suku di luar Papua, menjadi sebuah persekutuan yang ekumenis. Ini karena dasar Mesias, Anak Allah yang hidup, bukan dasar suku, bukan dasar ideologi apapun, tapi karena dasar Mesias, Anak Allah yang hidup. Karena itu saya senang sekali melihat persekutuan kita. Ada orang Batak, orang Toraja, orang Englos, orang Serui, orang Baropeng, orang Sarang di Tanah Merah, dan sebagainya. Tidak ada ideologi yang kuat yang bisa menyatukan kita selain di atas dasar Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, bukan anak Allah yang mati. Karena Ia hidup dan bergerak, Roh-Nya bekerja di dalam diri kita untuk memberitakan Injil dan untuk menerima Injil Yesus Kristus dan berhimpun bersama-sama. Dan dijauhkanlah dari kita perpecahan, dijauhkanlah dari kita perceraian karena alasan apapun, karena Yesus Kristus Mesias, Anak Allah yang hidup, yang menjadi dasar persekutuan jemaat Martin Luther Campaign. Mungkin kita bisa berbeda ideologi kita. Yang satu pro NKRI, yang lain pro Papua Merdeka. Itu pun tidak boleh memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena yang menyatukan kita adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, yang tidak memandang perbedaan apapun. Karena kita disatukan dan dikuduskan oleh darah Yesus Kristus yang mahal, bukan darah domba, darah pedong, atau darah babi. Tidak. Darah anak domba Allah yang mengalir dan membasuh kita tanpa memandang perbedaan suku, budaya, latar belakang maupun perbedaan itu. Karena itu jemaat Tuhan ini tidak boleh pecah karena alasan apapun. Karena Tuhan yang menjadi dasar kita mau supaya kita bersatu dan menjadi saudara satu dengan yang lain. Syair lagu yang dinyanyikan oleh vokal Kapten tadi betapa indahnya, bahwa kalau kita menyatu, maka berkat itu akan turun seperti dari jantung meleleh terus ke bawah, seperti dari gunung Hermon terus ke gunung-gunung yang lain. Disitulah Tuhan mencurahkan berkat kalau kita bersatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berdosalah orang yang memecah jemaat Tuhan karena kesombongan, karena perbedaan pandangan, karena jemaat ini didasarkan di dalam nama Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah ini. Pendeta, penatua, jemaat yang berpengaruh
tidak boleh memisahkan jemaat ini, tidak boleh menghancurkan jemaat ini karena alasan apapun. Karena dasar kita, Petra, batu karang kita adalah Mesias, Anak Allah yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Sorak-sorailah orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan setiap kali, bersama baginya dengannya dengan gambus 10 kali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Ia telah menganugerahkan 56 tahun bagi jemaat GKI Martin Luther Campaign. Apabila saudara-saudari diam bersama dengan Tuhan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita menyanyi lagu Tuhan kita saudara dalam bahasa Engels. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Perkenalkan saya selaku Ketua Panitia Hari-Hari Besar Gereja ini Tingkat 5 GKI Martin Luther Campaign dari Kurang tahun 2022 untuk menyampaikan laporan panitia berkaitan
secara khusus pelaksanaan HUT Jemaat GKI Partai Golkar GKI ada bulan yang ke-56 sebagai berikut. Dasar keputusan sidang Jemaat tanggal 3 Desember 2021 menunjukkan panitia hari-hari besar gereja tingkat Jemaat GKI Partai Golkar GKI tahun 2022 oleh PH Majelis Jemaat tanggal 26 Februari 2022 di mana WIK 6 diberi tanggung jawab dituntut dan dipercayakan sebagai panitia penyelenggara selama setahun. Maksud dan tujuan perayaan dan ibadah syukur HUT Jemaat GKI Partai Golkar yang dimaksudkan agar warga jemaat dapat menghayati perjalanan sejarah lahirnya jemaat ini dalam meneruskan ide, gagasan, dan keinginan leluhur para tokoh pendiri gereja ini bagi kehidupan bersekutu, bersaksi, dan melayani berlandaskan dalam persatuan persaudaraan yang utuh dan harmonis, saling mengasihi, menghargai dalam realitas kemajemukan Partai Golkar GKI. Kurang lebih kegiatan HUT Jemaat Partai Golkar GKI tahun 2022 merupakan HUT yang ke-56 diselenggarakan dalam rangkaian ruang lingkup kegiatan pertandingan bola voli antar tim, lomba baca indah, Alkitab, lomba baca Alkitab untuk anak dan remaja, lomba vokal solo dewasa, jalan santai bersama-sama keluarga, dan puncaknya yaitu pada hari ini ibadah syukur HUT Jemaat pada hari ini Senin 28 Maret 2022. Puji Tuhan bahwa setelah 56 tahun sejak berdirinya jemaat ini, baru pertama kali jemaat ini merayakan HUT, memperingati hari tanggal 8 yang berusia 56 tahun. Ibadah pengucapan syukur HUT dapat kami laporkan bahwa pada ibadah syukur HUT ini selain warga jemaat Partai Golkar GKI, panitia juga dapat mengundang anak cucu dari para pendiri jemaat, tua jemaat, nelayan atau pendeta yang pernah melayani di jemaat Partai Golkar GKI, pelaksana harian dari jemaat tetangga, di penyusun sejarah jemaat Partai Golkar GKI dan undangan lainnya dukungan pemerintah. Pembiayaan sumber pembiayaan biaya penyelenggaraan HUT jemaat bersumber dari sumbangan warga jemaat sebesar 32.750.000, kas jemaat 3 juta, sumbangan donatur 7 juta. Pengeluaran untuk kegiatan lomba pertandingan dan ibadah syukur HUT jemaat seluruhnya sebesar 25 juta 38.000, sehingga saldo kas panitia sebesar 18.052.000. Dapat kami laporkan bahwa sisa atau saldo dana tersebut akan digunakan lagi untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan hari-hari besar gereja tingkat jemaat sepanjang 2022, antara lain perayaan Paskah, HUT GKI, dan Natal. Ucapan terima kasih. Pada kesempatan ini saya selaku ketua panitia atas nama panitia hari-hari besar gereja Jemaat GKI Partai Golkar GKI dapat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah dan terus memberi dukungan dan sumbangan sehingga rangkaian kegiatan peringatan HUT Jemaat Partai Golkar yang ke-56 dapat terlaksana dengan baik hingga puncaknya di sore hari ini kita dapat melaksanakan ibadah syukur tepat di hari lahirnya Jemaat Partai Golkar pada tanggal 28 Maret 2000. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati
untuk terus berkarya dan melayani. Tak lupa kami juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan kami dan hal-hal yang kurang mungkin berkenan bagi Bapak Ibu, warga jemaat sekalian. Demikian yang dapat kami laporkan. Ini nama panitia hari-hari besar terjadi. Kami mengucapkan selamat ulang tahun GKI Warga KPI yang ke-6. Ketua Panitia Tanda dan Ketua Standar Diri. Demikian laporan panitia. Shalom. Yang telah mengasihi kita bersama semua manusia dalam dunia ini, sehingga menganugerahkan anaknya Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini, dan kita sedang ada dalam minggu sengsara. Kita ada dalam minggu sengsara Yesus yang kelima, dan dalam minggu kesengsaraan, minggu penderitaan Kristus untuk kita justru dikaruniakan suasana hati yang berbahagia di hari ini. Karena itu sekali lagi kita mempermuliakan Tuhan dan memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Yesus Kristus. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dr. Sinje Latuputi Ropati yang berkenan untuk melayani kita di malam hari ini, sebab Ibu Pendeta sendiri bertindak sebagai ketua yang sementara sedang bersama-sama dengan tim penyusun sejarah jemaat GKI Martin Luther Campaign. Mari kita memberikan aplaus dan rasa hormat kami untuk Ibu Pendeta yang telah bersama-sama dengan jemaat ini. Kami berdoa semoga usia 56 yang kita rayakan untuk pertama kali, kita seumur sudah putih sebenarnya 56 sudah dari setengah abad baru kita merayakan ulang tahun. Tapi saya percaya ini akan memberikan motivasi untuk jemaat tua, jemaat GKI Martin Luther Campaign untuk terus mau menyerahkan diri dipakai melayani Tuhan dan bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Ya, kita juga harapkan dengan usia 56 ini kita juga dapat sebuah bukti sejarah berdirinya Martin Luther yang tertulis sehingga tidak diragukan keabsahan sejarah kita. Yang berikut kami juga mengucapkan banyak terima kasih dan hormat kami kepada Bapak Elia Lupati yang berkenan hadir bersama-sama dalam perayaan kami di malam hari ini. Kami juga memberikan ucapan terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu pendeta, guru, para penatua dan syamas dan keluarga yang pernah bertugas dan ditempatkan di jemaat Martin Luther ini sejak berdiri sampai dengan sekarang. Mari kita tepuk tangan untuk mereka. Kami juga mengucapkan terima kasih dan hormat kami untuk anak cucu cicit para pelaku sejarah jemaat GKI Martin Luther. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang tidak saya sebutkan namanya besar yang telah memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Serta ucapan terima kasih kepada seluruh warga jemaat GKI Martin Luther Campaign yang saya kasih dan banggakan Yesus.
untuk teman-teman majelis jemaat yang akan melepaskan jabatannya telah selesai 5 tahun atau sudah 10 tahun, dan setelah ini nanti melepaskan jabatannya pada tanggal 3 September. Mari kita tepuk tangan untuk para pengatua dan syamas yang sudah bekerja memberikan waktu mendedikasikan diri mereka dalam pelayanan di jemaat ini. Begitu juga dengan bapak pelayan unsur-unsur yang nanti melepaskan jabatan mereka, badan pelayan unsur PA, badan pelayan unsur PAN, badan pelayan unsur PW dan PKB. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang telah bersama-sama menjadi rekan kerja di kebun anggur Yesus Kristus ini. Dan terima kasih untuk mereka yang menyerahkan diri, baik para majelis dan juga badan pelayan unsur untuk periode 2022 sampai 2027 nanti bersama-sama dalam pekerjaan di jemaat GKI Baratul Muda ini. Dan terima kasih yang sangat mendalam dari seluruh majelis jemaat dan warga jemaat secara khusus untuk Wibena, Bapak Ketua Panitia, Bapak Ketua Alex Umbini bersama rombongan dan jemaat yang telah merayakan dan menyukseskan ulang tahun ke-56 yang baru pertama kali diselenggarakan dengan beberapa kegiatan yang sangat luar biasa yang disambut oleh warga jemaat dengan poli, lomba poli, dan kemudian baca indah kita solo terbuka nanti hari Rabu. Jadi ini kita punya pesta yang ke-56 ini tidak selesai malam ini, tapi nanti kalau hari Rabu saya lomba solo itu luar biasa. Mari kita terbuka menjadi kesamaan dan sukacita kita. Ya, selanjutnya seperti apa tadi kita sudah dengar yang disampaikan oleh Ibu Pendeta dalam khotbah, bagaimana jemaat ini mula-mula. Ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dalam Roma pasal 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah. Karena Injil adalah kekuatan Allah itu, maka kebodohan ataupun kekurangan mampuan dalam pemahaman teologi dan Alkitab tidak menjadi suatu hambatan untuk pekerjaan Tuhan ini harus dilaksanakan. Sekalipun berada di gereja, bangunan yang permanen, tapi rumah-rumah disediakan supaya orang datang duduk berhimpun mendengarkan firman Tuhan dan memuliakan Tuhan untuk saling mendoakan. Ini hal yang patut kita pelajari dalam perjalanan berjemaat kita, bahwa Tuhan tidak hanya memakai orang-orang yang dengan latar belakang kehidupannya yang mapan atau pendidikannya, tetapi Tuhan pakai siapa saja. Karena itu tadi kita dengar dalam tema kita pada hari ini, dari jemaat keluarga atau rumah menuju jemaat organisasi. Karena itu hal yang pertama, saya mengajak kita semua untuk mau percaya kepada Yesus yang adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada apa-apa pun yang dapat kita bawa setelah kita hidup ini. Kita meyakini hidup dalam rumah ini. Jadi kita punya Tuhan Yesus, kita pegang itu dengan baik. Karena itu
sekali lagi saya mau katakan kepada jemaat bahwa mari kita belajar dari sejarah jemaat Martin Luther ini. Orang-orang tua kita saja yang mereka tidak punya pendidikan yang tinggi, tapi mereka berdiri. Mereka mau dipakai dan bekerja dengan setia untuk Tuhan, takut akan Tuhan, apalagi kita sekarang ini. Karena itu harapan kami untuk jemaat GKI Martin Luther dalam merayakan hari ulang tahun yang ke-56 ini, seperti lagu yang tadi itu menyanyi sama-sama, sehati sekerja. Itu semua harus sehati sekerja. Kita bergandeng tangan, kita saling mendorong dan menopang satu dengan yang lain. Tahun ini majelis telah terpilih dalam jemaat ini 110 majelis. Harus ke depan tidak boleh ada jemaat yang merasa bahwa tidak dilayani, karena banyak majelis di tiap-tiap wib dari 1 sampai dengan wib 7. Begitu juga dengan badan pelayanan usul-usul. Kalau kita tidak sehat di sekerja, itu jalan masing-masing, ada yang di depan, ada yang di belakang, maka pekerjaan yang Tuhan percayakan ini tidak akan pernah berjalan dengan baik. Kita menghindari hal-hal yang mencederai persekutuan dalam jemaat. Mari kita terus berdiri untuk mau melayani Tuhan, tapi juga kita juga mau untuk dilayani oleh teman-teman, baik itu Tuhan, jemaat, pendeta, guru jemaat, ataupun badan pelayanan usul-usul. Saya tidak bicara banyak, perkataan sangat bagus dan sederhana untuk kita semua mengerti. Terima kasih pendeta. Pesan kami akan bersama dengan firman Tuhan hari ini dalam merayakan 56 tahun usia jemaat GKI Martin Luther ini. Sekian